Kenalkan saya Fitriana Makin dengan NIM 22113419. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait pembelajaran IPA yang sudah saya rancang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan IPA inovatif. Pembelajaran IPA inovatif yang saya rancang itu materinya adalah mengenal tumbuhan. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan di dalam rancangan pembelajaran IPA inovatif adalah model Discovery Learning. Mengapa saya memilih model pembelajaran Discovery Learning? Karena model pembelajaran Discovery Learning ini adalah suatu model pembelajaran yang dimana peserta didik ini terlibat secara aktif dalam menemukan dan mencari pengetahuannya sendiri, sehingga pengetahuan yang didapat oleh peserta didik bisa diingat dalam rentang waktu yang cukup lama, karena peserta didik berusaha untuk menemukan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang nanti akan diberikan pada peserta didik. Alasan lainnya saya memilih model pembelajaran ini karena model pembelajaran Discovery Learning memiliki beberapa kelebihan. Yang diantaranya yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses berpikir kritis dalam menemukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, peserta didik merasa senang ketika proses pembelajaran mereka mencapai keberhasilan, sehingga mereka akan bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, kemampuan peserta didik yang telah diperoleh akan diingat dalam jangka waktu yang cukup panjang karena peserta didik terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kelebihannya adalah peserta didik diberi dukungan dan kepercayaan yang baik dalam menyelesaikan tugas bersama dengan teman-teman. Kelima, memahami setiap pembelajaran yang telah diperoleh peserta didik. Keenam, membantu peserta didik dalam mengaitkan hasil temuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, memotivasi peserta didik untuk belajar dengan inisiatif sendiri tanpa paksaan dari guru, teman, orang tua, ataupun orang. Yang terakhir, mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang sesuai dengan keahliannya. Nah, meskipun model pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan, tapi ia juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari model Discovery Learning ini yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua, tidak semua peserta didik cocok dengan model pembelajaran Discovery Learning apabila peserta didik kurang mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran. Juga karena bimbingan dari guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, tidak semua materi pembelajaran itu cocok dengan model pembelajaran Discovery. Yang terakhir, jika terdapat banyak peserta didik dalam satu ruangan kelas, maka akan menyulitkan guru dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik. Nah, permasalahan dalam rancangan yang saya buat, permasalahan yang saya berikan kepada peserta didik, yaitu peserta didik akan diminta untuk mengamati tumbuhan, misalnya pohon, atau bunga yang ada di lingkungan sekitar sekolah ataupun lingkungan rumahnya. Kemudian nanti peserta didik akan mengamati dan menjelaskan apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian peserta didik diminta untuk mencari informasi tentang apa kegunaan dari bagian-bagian pada tumbuhan itu. Selanjutnya, peserta didik mencari informasi tentang jenis-jenis akar, apa saja yang dimiliki oleh tumbuhan. Kayak,
Penerapan model pembelajaran discovery learning ini memiliki beberapa langkah atau simptom. Pertama itu adalah stimulation atau memberikan rangsangan. Rangsangan ini adalah saya memberikan masalah kepada peserta didik. Masalahnya itu peserta didik mengamati tumbuhan. Lalu peserta didik akan menjelaskan apa saja bagian-bagian dari tumbuhan yang peserta didik amati. Yang langkah selanjutnya adalah problem statement atau identifikasi misalnya. Ini peserta didik akan mencari informasi dan pengetahuannya tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Yang selanjutnya ada data collection atau pengumpulan data. Ini peserta didik mulai mengumpulkan informasi-informasi yang sudah didapat, entah itu dari internet, dari buku. Yang selanjutnya adalah data processing atau pengolahan data. Nah, pengolahan data ini informasi-informasi yang telah didapat oleh peserta didik akan diolah oleh peserta didik. Selanjutnya adalah verification. Verification ini adalah pembuktian yang dimana pengetahuan yang telah didapat oleh peserta didik ini di dipelajari bersama lagi oleh guru untuk membuktikan apakah pengetahuan yang telah didapat itu benar atau tidak, atau keliru. Yang terakhir adalah generalization, atau menyimpulkan. Setelah melalui serangkaian proses pembelajaran, pada akhir pembelajaran, peserta didik bersama dengan guru akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah dipelajari pada hari itu. Oke. Di dalam rancangan pembelajaran IPA yang saya rancang, saya menggunakan beberapa media pembelajaran. Pertama itu adalah media konvensional. Media konvensional ini saya membuat media papan tempel. Nah, media ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang nantinya peserta didik akan mengisi. Misalnya ini bagian apa, fungsinya apa, dan apa, dan fungsinya apa. Selanjutnya ada media IT. Media IT yang saya gunakan di sini adalah PPT. Nah, PPT ini berisi materi-materi pembelajaran mengenai bagian-bagian dari tumbuhan serta kegunaannya untuk memberikan penguatan kepada peserta didik agar peserta didik lebih memahami mengenai apa saja bagian-bagian dari tumbuhan dan kegunaan. Ini saya juga menggunakan eksperimen di mana nanti guru bersama peserta didik akan menanam tanaman atau tumbuhan di lingkungan sekolah. Dan peserta didik akan mengamati perkembangan dari tumbuhan itu selama kurang lebih 1 bulan penuh, agar peserta didik itu bisa mengetahui juga bagaimana perkembangan tumbuhan mulai dari biji sampai tumbuhannya itu besar. Kemudian alasan kenapa saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, karena kelebihan-kelebihannya, pembelajaran discovery learning ini juga dapat membuat kegiatan pembelajaran lebih menarik karena peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga belajar dalam menemukan pengetahuannya sendiri sehingga bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dalam pembelajarannya. Dan karena peserta didik terlibat secara langsung untuk mempelajari tentang bagian-bagian dari
Selanjutnya, peserta didik dilatih untuk bisa berpikir kritis dalam menemukan solusi secara mandiri agar dapat menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, peserta didik juga dilatih untuk bisa berkreativitas dalam memecahkan masalah melalui cara-cara atau inovasi yang baru. Terakhir, kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning mampu dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, yang dimana peserta didik akan bekerja sama serta saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh. Yang kedua, mengapa alasan saya menggunakan media konvensional papan tempel, yaitu karena eh, media yang saya gunakan itu adalah salah satu media yang dibuat sendiri dengan memanfaatkan alat dan bahan yang sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini peserta didik akan bekerja sama dalam menuangkan ide-ide kreatifnya dalam proses pembuatan media ajar. Selain itu, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya menggunakan media tersebut dengan cara menemukan dan memasang bagian-bagian pada tumbuhan yang selanjutnya. Alasan saya memilih menggunakan media berbasis IT yaitu PPT. Nah, dalam media PPT ini saya menampilkan materi mengenai bagian-bagian tumbuhan, fungsinya atau manfaatnya dari bagian-bagian tumbuhan, dan bagaimana proses pertumbuhan pada tumbuhan itu terjadi. Dengan demikian, harapannya agar peserta didik dapat memahami struktur dari tumbuhan dengan lebih baik. Eh, Terakhir, saya menggunakan eksperimen itu dalam pembelajaran kita. Alasannya yang dimana peserta didik nantinya akan menanam tumbuhan dan peserta didik akan mengamati perkembangan dari tumbuhan tersebut. Rentang waktu yang saya berikan kepada peserta didik untuk mengamati kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah, peserta didik akan mengamati dan mencatat hasil pengamatan kita sebagai hasil dari kegiatan eksperimen yang peserta didik lakukan. Sini juga terdapat rancangan kegiatan yang saya buat. Yang pertama itu guru akan membuka pembelajaran dengan berdoa, bernyanyi, lagu Lihat Kebunku. Lalu guru akan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat belajar dari peserta didik. Selanjutnya, guru akan memberikan masalah kepada peserta didik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu peserta didik akan belajar untuk mencari informasi dalam menemukan pengetahuannya dan memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Setelah masalah sudah diselesaikan, guru akan meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil penyelesaian masalah dengan menggunakan media konvensional berupa papan tempel. Nah, peserta didik akan mengerjakan soal-soal evaluasi yang diberikan oleh guru agar guru dapat mengukur kemampuan peserta didik apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan penutup yaitu ditutup dengan video yang diberikan oleh guru mengenai tumbuhan dan juga berdoa bersama. Lalu pulang.
Oke, sekian dari video mengenai rancangan kegiatan pembelajaran yang telah saya buat. Semoga rancangan kegiatan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.